untuk menyembahmu, untuk memujimu. Jesus comes, Jesus comes. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi tempat ini, penuhi. Hadirlah Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus, kami rindu Engkau. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, 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 oh.
Mari kita menyembah bersama, keluarkan suaramu. Naikkan penyembahan pujianmu buat Tuhan dimanapun kamu berada. Suara kami untuk memuji-Mu Tuhan. Mari kita menikmati bersama-sama hadirat Tuhan yang manis. Hadirat-Mu yang manis, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you. Terima kasih, oh terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pribadi-Mu yang setia buat kami. Terima kasih kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati manisnya dan indahnya hadirat-Mu.
punya privilege untuk menaikkan pujian dan penyembahan buat Engkau Tuhan, buat nama-Mu Tuhan. Biar semua pujian, penyembahan, haleluya hanya buat nama-Mu saja, karena hanya Engkau yang layak Tuhan buat menerima pujian penyembahan kami. Dan kami mau bersyukur buat hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman, menyembah bersama-sama teman-teman seiman. Kami mau berdoa buat firman yang akan disampaikan, supaya boleh jadi rema, kekuatan, motivasi, reminder buat kami mengenai kebenaran firman-Mu, dan biar kami boleh belajar sesuatu, menuai sesuatu, dan kami siap untuk mempraktekkan apa yang disampaikan hari ini Tuhan. Kami serahkan pikiran kami, telinga kami, hati kami, supaya kami siap untuk mendengar, siap untuk belajar, dan siap untuk diajar Tuhan. Berdoa buat JP yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin, berikan hikmat buat dia supaya semua yang dia sudah siapkan dan dia akan sampaikan boleh sesuai dengan apa yang Engkau mau dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Aku mau sharing hari ini mengenai apa yang aku pelajari akhir-akhir ini ya. Kita mau buka di Keluaran 15 ayat 22. Ini ceritanya kan kita pasti semua sudah tahu kalau Keluaran ini ceritanya tentang umat Israel yang udah dituntun dituntun oleh Musa untuk keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Terus kita tahu mereka dikejar bangsa Mesir sampai terpojok di sebuah jalan buntu, di kanan gunung, di kiri gunung, di depan ada lautan, sampai akhirnya jadi mukjizat, laut dibelah, umat Tuhan bangsa Israel bisa lolos. Dan di Keluaran 15 itu benar-benar kejadiannya itu barusan di Keluaran 14 itu habis terjadinya laut terbelah itu mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kayak mereka sangat bersukacita, sangat kayak habis menerima kemenangan dari Tuhan. Nah, ini kita lanjut ke Keluaran 15 ayat 22. Saya bacain. Oke. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin.
Jadi di sini tuh tadi kan ceritanya habis bangsa Israel tuh habis diloloskan Tuhan dari bahaya istilahnya, dari masalah yang sangat besar, dari kejaran bangsa Mesir. Mereka di ayat satunya aja mereka kayak bernyanyi memuji Tuhan, benar-benar sukacita lah. Itu 2 juta orang bangsa Mesir itu mereka barusan dilepaskan dari bahaya. Terus selanjutnya eh, Musa memimpin mereka menuju tanah perjanjian, mereka menuju ke padang gurun. Di ayat 22 dibilang sudah 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Jadi kayak padahal di lanjut dulu di ayat 23 itu dibilang kalau sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai Mara. Lalu mereka bersungut-sungut. Jadi ini tuh bangsa Israel tuh di sini bersungut-sungut. Padahal kalau kita ingat kan habis diloloskan Tuhan, terus Tuhan itu intinya selama 3 hari itu pasti tuh Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Tidak mungkin dibiarin aja kan. Anggapannya kalau 3 hari di padang gurun tidak ketemu air tuh tidak mungkin. Kalau kayak orang tuh tidak dehidrasi, pasti kan Tuhan itu menyertai. Bahkan kalau ditulis di firman Tuhan itu selama 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun, si bangsa Israel ini tidak ada pakaian dan kasut yang rusak dari badan mereka dan kaki mereka. Apalagi baru 3 hari itu mereka tidak ketemu air, terus mereka merasa, iya Tuhan, kok aku barusan bu loloskan dari bahaya, tapi kami kayak habis ini mati, tidak punya minum, kayak gitu kan. Kayak mereka tuh tidak percaya sama Tuhan. Padahal mujizatnya aja barusan di Keluaran 14. Di sini tuh eh, kita tuh tidak boleh bersungut-sungut. Kita tuh harus tahu kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahkan kalau kita merasa tuh kayak keadaan ini kayak ya kayak bangsa Israel, kita sebenarnya kan air itu kan hal yang sangat vital kan, kebutuhan bukan keinginan. Kita tidak punya apa yang kita butuhkan misalnya. Tapi percayalah kalau Tuhan tuh pasti beserta kita. Tuhan pasti menyediakan di saat yang sudah, ya saatnya Tuhan lah. Di ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah, sampai sini dulu. Itu jadi di sini itu Musa berseru kepada Tuhan. Jadi yang benar ya kita minta pertolongan sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, melemparkan kayu itu ke dalam air. Di sini tuh ngomong tentang, jadi Mara tadi itu kan pahit air. Mereka ketemu mata air tapi pahit. Nah, mata air yang pahit itu ngomong soal kayak kita udah mengharapkan, tadi kan 3 hari tidak ketemu air tapi pahit. Itu kayak kita sudah mengharapkan sesuatu, sangat mengharapkan, tapi begitu dapat ternyata mengecewakan. Pernah deh kalian kayak gitu? Misalnya apa ya? Misalnya kamu beli online tapi datangnya beda gitu. Oh, di PHP. Kalau kalau yang sepele kayak gitu, atau misalnya apa ya? Kita punya harapan tentang eh, keluarga kita misalnya, eh, orang tua kita mungkin kita berharapnya kan kita tuh mendapatkan perhatian misalnya, tapi orang tua kita kayak membandingkan sama saudara kayak gitu. Atau kita punya teman tapi temannya tidak mau diajak main. Atau kita itu kalau kita curhat sama teman tapi temannya ember misalnya kayak gitu kan. Itu hal-hal yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah itu bicara caranya
kita menyikapi itu loh. Kita jangan bersungut-sungut kayak bangsa Israel, tapi kita mohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya lewat Musa itu suruh masukin kayu ke air itu. Nah, kayu ini sebenarnya kalau di perjanjian lama kan kita tidak tahu apa itu maksudnya mungkin. Di perjanjian baru kita tahu kalau Tuhan Yesus itu dilambangkan sama salib. Salib ya, kayu itu ya salib itu. Kalau kita punya masalah, kita ya kalau di tadi ayat 25 Musa mencalupkan kayu itu ya berarti kita eh, membawa Tuhan ke dalam masalah kita, dan kita tahu kalau Tuhan itu bisa mengubah situasi gitu loh. Tadi yang airnya tadi dari pahit menjadi manis. Itu di ayat 25. Jadi kalau kalian nemuin masalah di hidup itu, jadi kalau eh, Tuhan itu tidak memberi kita itu hidup yang mudah-mudah aja gitu loh. Jadi kan pasti Tuhan mengizinkan kita itu punya masalah. Itu kan kayak kayak kita main game terus sampai di suatu jalannya sepi, tidak ada musuhnya, itu malah aneh. Tapi kalau kita ketemu ke suatu tempat, ketemu musuh, terus ke suatu tempat lagi, musuh lagi, tambah kuat lagi, itu justru di jalan yang benar. Jadi masalah itu sebenarnya untuk membuat kita lebih kuat lagi gitu loh. Dan untuk bisa menghadapi masalah itu ya libatkan Tuhan di dalam masalah itu. Dan Masalah biar kita tambah semakin kayak Tuhan Yesus. ya, Kalau enggak ya kita enak terus, manusia terus ya. Dagingnya akan kuat terus. terus semakin serupa sama Tuhan. Ya. Amin. Amin. Kalau lanjut ke ayat 26 itu janji Tuhan intinya ya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti ketetapannya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Itu ya. Terus selanjutnya, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi saat kita mengalami masalah itu, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kayak terus terpuruk di dalam masalah itu loh, di dalam kepahitan itu. Tadi kan kita mengalami ketemu marah, ketemu kepahitan. Itu tuh tidak selamanya kita akan diam di situ terus. Pasti Tuhan tuh akan memimpin kita menuju ke, ya itu 27 dikatakan Elim. Elim itu ada di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Itu kita dipanggil untuk menuju, meraih berkat dan kita juga akan bisa menjadi berkat. Nah, kalau kembali ke ayat 25 tadi kan kita harusnya melibatkan Tuhan ke dalam masalah kita. Tapi kan kayak kebanyakan dari kita tuh, misalnya kalian baru masuk teens, kalian ini belum mengalami Tuhan anggapannya. Kalian masih masuk teens itu ya karena orang tua kalian Kristen, atau karena orang tua kalian ibadah di depan. Kalian belum mengalami Tuhan. Kalian eh, kayak belum sepenuhnya percaya sama Tuhan. Itu di sini umat Israel itu juga setelah muter-muter 40 tahun mereka tiba di Horeb, di kitab Ulangan itu dikatakan kalau generasi yang lama itu tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian, dan generasi barulah yang nanti akan masukkan. Generasi baru itu eh, di kitab Ulangan itu diajar langsung oleh Musa melalui kitab Ulangan itu. Jadi Musa menyampaikan hukum-hukum, menyampaikan eh, cerita-cerita bagaimana Tuhan sudah memimpin selama 40 tahun, bagaimana penyertaan Tuhan di selama 40 tahun itu. Dan salah satu pesannya Musa itu di kitab Ulangan, kita baca di Ulangan 6 ayat 4.
6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ini firman ini tuh disampaikan ke generasi barunya Israel. Jadi generasi yang tua itu tadi kan kayak di Keluaran 15 saja barusan diselamatin aja langsung bersungut-sungut. Ini generasi yang istilahnya padahal mereka tuh langsung mengalami pengalaman langsung sama Tuhan. Mereka langsung mengalami mujizat-mujizat, tapi mereka tuh kayak selalu tegar tengkuk istilahnya. Nah, di ulangan ini disampaikan ke generasi-generasi baru bahwa tadi dengarlah dan kasihilah. Dengarlah dan kasihilah ini perintahnya Musa kepada generasi baru yang belum mengalami Tuhan, dan dilanjutkan di ulangan 11 ayat 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, dan seterusnya, seterusnya. Jadi Tuhan itu berjanji kalau kalian mendengarkan dan mengasihi Tuhan itu pasti akan diberikan kemenangan-kemenangan. Dan kita tahu umat Israel bisa masuk ke tanah Kanaan yang isinya macam-macam, ada orang raksasa, ada macam-macam lah. Intinya banyak bangsa yang kuat yang mengandalkan Allah-Allah lain, tapi bangsa Israel itu bisa menang di Kanaan itu. Dan caranya ya cuma tadi, dengarlah dan kasihilah. Dengarlah dan kasihilah ini gimana ya? Jadi bukan sekedar kita tuh mendengar dari apa yang orang bilang, tapi itu kita juga harus menanggapi dan taat. Itu jadi mendengarnya tidak cuma kayak ada suara kedengaran kan, tapi ya harus menanggapi dengan taat, dan motivasi untuk kita taat itu adalah karena kita mengasihi Tuhan. Jadi dengarlah dan kasihilah itu satu kesatuan. Tidak mungkin kita bisa taat kalau tanpa mengasihi dan tidak benar-benar mengasihi kalau kita tidak taat. Jadi kita harus mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Caranya ya kita baca firman tiap hari, terus kita tadi kan harus taat dan mengasihi Tuhan dengan taat tadi. Kalau mendengar itu kan dalam bahasa Indonesia artinya mendengar itu kan dengan sengaja mendengar, action yang kita lakuin, bukan kedengeran. Nggak sengaja denger gitu, nggak. Berarti artinya kita dengan sengaja action yang kita lakukan untuk denger Tuhan. Mengasihi sama, dengan sengaja action yang kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Bukan heard tapi listen. Ya, bukan heard tapi listen. Betul, itu dalam bahasa Inggris jelas perbedaannya ya. Udah. Thank you Coach JP, tepuk tangan semuanya di rumah dan di studio. Oke, jadi secara conclusion-nya yang pertama tadi diingetin sikap ya. Ya, sikap kita itu sama-sama nunggu 3 hari, mau kayak orang Israel yang bersungut-sungut atau kayak Musa yang berseru-seruhu. Tetap sama-sama 3 hari loh nunggunya untuk air manis. Tapi bayangin enak mana kita, aduh malas banget nunggu 3 hari, atau Tuhan tolong, Tuhan kasih. Pasti ya kalau kita bersuruh-suruh sama Tuhan penuh sama pengharapan ya. Tapi kita bersungut-sungut, attitude-nya itu tergantung sikap kita, sama-sama 3 hari. Terus yang kedua dibilang seperti tadi kayu yang dicemplungin, Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Kita bukan kayak cipratin air ke kayu atau Tuhan nih tak kasih tahu sedikit tentang masalahku. Enggak, tapi kayunya dicemplungin ke dalam, dicelupkan ke dalam air. Jadi Tuhan mau dan harus selalu diinvolvekan dalam hidupmu. Waktu enak, waktu enggak enak, senantiasa kayunya harus dicemplungkan. Sama yang terakhir, Tuhan udah kasih firman melalui Musa ya.
Listen, bukan hurt ya. Listen dan mengasihi. Kasihilah Tuhanmu. Dan taat. Itu sudah jadi satu kesatuan. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup. KJP bisa berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh memuji menyembah nama-Mu, kami boleh sharing akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat tempat tinggal yang bisa kami tinggali. Terima kasih buat makanan yang bisa kami makan. Terima kasih buat sekolah yang bisa kami terima setiap hari ya Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kalau kami barusan belajar untuk mendengar dan taat dan mengasihi-Mu ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang memampukan setiap kami ya Tuhan untuk terus bisa taat dan mengasihi Engkau ya Tuhan, karena tidak mungkin kami bisa mengasihi Engkau kalau kami tidak taat, dan kami tidak akan bisa taat kalau kami tidak mengasihi Engkau ya Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang walaupun mungkin kami belum mengalami Engkau, tapi dengan kami mendengar dan mengasihi-Mu, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dan lewat hidup kami nama-Mu bisa dipermuliakan. Lewat hidup kami banyak orang bisa melihat Engkau ya Tuhan. Amin. Makasih Tuhan buat firman sore ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Have a good evening. Oh, minggu depan kita punya special guest. Jadi make sure tune in on time supaya tidak ketinggalan. Bye. Jam 5. Kurang 5 udah siap.